Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber di acara konsultasi publik ya. Ini Bapak dari Universitas Andalas. Identitas dulu Pak dari Universitas Andalas, program pasca sarjana Universitas Andalas, Pak. Iya. Jadi kita mendampingi kawan dari Kabupaten Padang Pariaman menyusun kajian lingkungan hidup strategis ya untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2024-2029. Jadi kita berharap dengan adanya dokumen KLHS ini pemerintah daerah khususnya Kabupaten Padang Pariaman membuat pembangunannya menjadi pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Semua indikator-indikator tujuan pembangunan berkelanjutan itu harus dikejar dan itu menjadi indikator bagi pemerintah daerah. Dengan begitu diharapkan di tahun 2029 persoalan-persoalan yang amat esensial seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, sanitasi, pemukiman semuanya bisa diselesaikan. Dengan begitu ya Kabupaten Padang Pariaman diharapkan berkontribusi besar dalam upaya mencapai target nasional kita. Target nasional kita di tahun 2045 kita sudah menjadi negara maju. Indonesia emas ya. Indonesia emas. Tentunya Kabupaten Padang Pariaman juga menjadi kabupaten yang maju. Oh ya, menurut Anda Padang Pariaman dari sektor lingkungan itu bagaimana? Padang Pariaman sampai sejauh ini relatif baik pengelolaan lingkungan hidupnya. Namun perlu upaya lebih lagi supaya menjadi lebih baik ya, penanganan sampah ya, mencegah terjadinya kerusakan lingkungan terutama di sungai-sungai kita, di sempadan-sempadan sungai, mengendalikan alih fungsi lahan sawah-sawah kita ini. Ya, kita buat bagaimana pembangunan kita ini menjadi ramah lingkungan berkelanjutan. Karena itu nanti akan menjadi pembangunan yang menuju kesejahteraan bersama, bukan hanya kesejahteraan segelintir orang. Jadi kalau lingkungan rusak, ya pembangunan menjadi tidak berkelanjutan. Kesejahteraannya dimengerti oleh segelintir orang dalam waktu yang pendek, tapi dampaknya amat masif, dampak negatifnya dalam jangka yang panjang dan masyarakat yang paling rentan lah yang paling menerima dampak terbesar. Oke, itu Padang Pariaman ya. Anda mengamati Sumatera Barat bagaimana dengan kejadian yang 18 Mei kemarin itu? Ya, di Sumatera Barat pun pengelolaan lingkungan sudah berjalan dengan baik, tapi perlu upaya yang lebih keras lagi. Semua stakeholders ya untuk menjaga bahwa kalau dalam konteks misalnya terjadi bencana besar seperti itu, pengelolaan hulu dan hilir mesti jalan ya, dan semua sektor, karena pengelolaan kawasan lindung, kawasan konservasi hutan itu kan ada di instansi vertikal. Nah, koordinasinya dengan instansi-instansi di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota ini mesti ditingkatkan. Nah, selama ini masih ada beberapa hal yang kurang sinkron, ya kan, terutama di dalam bagaimana melindungi kawasan yang semestinya dilindungi, ya, yang tidak boleh ada kegiatan pembangunan, tidak boleh ada penebangan pohon dan seterusnya, tetapi itu terjadi. Maka penegakan hukum di sektor lingkungan dan sumber daya alam ini mesti harus kita perkuat, dan masyarakat juga hendaknya harus kita berikan pemahaman ya bahwa melakukan tindakan-tindakan ya merusak sumber daya alam dan lingkungan itu tidak hanya akan menimbulkan kerugian bagi dirinya tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan dan juga berdampak jangka panjang. Kita lihat ya bencana yang terjadi hingga ke anak cucu ya. Iya, hingga ke anak cucu. Karena itu kita berharap ya dari peristiwa ini kita semua menyadari bahwa kedepannya mari kita sama-sama berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan kita menuju kesejahteraan bersama. Ya, terima kasih.